Kita pun bisa ibadah nikmat dari Allah. Jangan sombong, saudara. Menganggap dirinya bisa sholat, puasa, zakat seolah-olah datang dari kemampuan dirinya. Tidak, tanpa izin Allah kita nggak bakal pernah bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bisa sholat itu nikmat Allah, bisa puasa itu nikmat Allah, bisa zakat itu nikmat Allah, bisa berdakwah itu nikmat Allah, bisa beramar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, saudara. Kemerdekaan juga nikmat yang wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, saudara? Cara mensyukurinya, isi republik ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Isi berjuang bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Itu penting. Maaf Pak Bu ya, zaman sekarang ini banyak orang kalau dapat nikmat dia diam, giliran sakit aja dia teriak ke sono kemari, giliran banyak utang dia teriak ke sono kemari, giliran susah dia cerita sama semua orang. Tapi giliran dia dapat nikmat dia nggak cerita sama orang, saudara. Justru Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi kalau kita sakit cerita sama orang, kalau dapat nikmat cerita juga dong, saudara. Bagaimana cara kita tunjukkan nikmat kita, saudara? Ini salah satunya, saudara. Kita dapat nikmat dari Allah, gelar saudara tasyakuran. Dapat nikmat dari Allah, gelar pengajian. Dapat nikmat dari Allah, kasih makan orang banyak, saudara. Dapat nikmat dari Allah, bantu pondok-pondok pesantren. Dapat nikmat dari Allah, bantu tuan-tuan guru kita. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira jelas gak? Ini lagi dapat nikmat diam, giliran sakit ngomong. Begitu dia punya utang banyak ngomong, bisik sana ngaku. Banyak gak yang begitu? Ayo ngaku, saya mau dengar ngaku. Banyak gak yang begitu? Enggak apa-apa, saudara. Kita ada kesulitan cerita sama orang yang mungkin bisa bantu meringankan kita. Enggak apa-apa. Tapi jangan melulu kita mengeluh, giliran dapat nikmat kita diam-diam. Dapat nikmat tunjukkan, bayar zakatnya, keluarkan infaknya, bersedekah, saudara. Insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan satu riwayat yang cukup menarik, saudara. Di mana disampaikan oleh Imam Ghazali, saudara, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lin-ni'ami awabid ka awabidil wahsy faqayyiduha bisyukri. Masya Allah. Saudara, riwayat ini mengatakan apa? Inna lin-ni'ami awabid. Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah itu, lin-ni'am, bagi nikmat-nikmat Allah, awabid, banyak yang liar, saudara. Ka awabidil wahsy, bagaikan hewan-hewan yang liar. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati-hati. Sifatnya liar, saudara. Maksudnya sifatnya liar, setiap saat dia bisa lari dari kita. Setiap saat dia bisa lepas dari kita, saudara. Nabi umpamakan ka'awabidil wahsy, bagaikan binatang yang liar. Kita kalau punya kambing liar, saudara, nggak dikandangin, hilang. Kita punya kambing liar, nggak diikat sama tali, saudara, hilang. Dia bakal jalan sesukanya, saudara. Makanya kalau ada kambing yang liar, ada kerbau yang liar, ada hewan yang belum jinak, yang kita piara, ikat, saudara. Kalau diikat, dikandangin, saudara, insya Allah dia nggak hilang, nggak lepas dari tangan kita. Betul? Betul? Nah, Nabi ngasih tahu nikmat Allah begitu tuh. Banyak yang liar, hati-hati, hati-hati. Allah kasih kita nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apa saja. Nikmat jabatan, nikmat kedudukan, hati-hati. Banyak nikmat yang liar. Makanya dikatakan faqayyiduha, nikmat-nikmat liar tersebut ikat. Ikat, jangan sampai hilang. Bagaimana cara ngikatnya? Kalau hewan liar diikat dengan tali, tapi kalau yang namanya nikmat yang liar, faqayyiduha bisyukri, ikat dengan syukur kepada Allah. Subhanallah.
Jadi apa yang kita dapat malam ini saudara, ternyata syukur itu sebagai pengikat nikmat. Syukur itu sebagai penambah nikmat. Jadi nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat kita insya Allah nggak bakal lepas. Insya Allah nggak bakal hilang kalau kita bersyukur. Bahkan Allah janji Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Nah maka itu sekali lagi yuk rame-rame saudara. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Dalam satu hikayat saudara. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur ya Allah? Aku mendapatkan nikmat. Aku ucapkan alhamdulillah bersyukur kepada engkau ya Rabb. Lidahku bisa mengucapkan syukur. Itu juga nikmat engkau yang harus aku syukuri. Kemudian nikmat tersebut aku syukuri. Syukur yang kedua ini pun gak bisa aku lakukan kecuali dengan nikmatmu. Aku syukuri lagi. Syukur yang berikutnya pun bisa aku lakukan hanya dengan nikmatmu. Tanpa izinmu. Gak mungkin aku bisa mensyukuri nikmat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bagaimana cara bersyukur ya Rabb? Apa jawab Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, kalau kau sudah tahu bahwa kau lemah, enggak mampu bersyukur kepadaku, kau menyadari itu, itulah arti syukur yang sebenarnya. Artinya saudara, kalau kita sudah mengaku di hadapan Allah betapa lemahnya kita, betapa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa nikmat dari Allah. Sampai bersyukur pun nikmat dari Allah. Kita bisa sholat nikmat dari Allah. Kita bisa puasa nikmat dari Allah. Kita pun bisa ibadah nikmat dari Allah. Jangan sombong saudara. Menganggap dirinya bisa sholat, puasa, zakat seolah-olah datang dari kemampuan dirinya. Tidak. Tanpa izin Allah. Kita nggak bakal pernah bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bisa sholat itu nikmat Allah. Bisa puasa itu nikmat Allah. Bisa zakat itu nikmat Allah. Bisa berdakwah itu nikmat Allah. Bisa beramar ma'ruf nahi munkar itu semuanya adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri saudara. Kemerdekaan juga nikmat yang wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia saudara? Cara mensyukurinya, isi republik ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Isi berjuang bagaimana supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa kita cintai tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Itu namanya syukur. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah. Kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau melaksanakan syariat disebut radikal. Melaksanakan syariat disebut ekstremis. Melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Terus negeri ini mau dibawa kemana? Ini negeri mau dibawa kemana? Harus jelas. Ya ulama tidak ikut campur politik. Ya ulama di pesantren mengurus umat. Ya ulama di tablik akbar mengayomi umat saudara. Tapi bukan berarti para pengelola negeri ini mau seenak-enaknya. Korupsi semau-maunya. Rakyat di mana-mana makin miskin. Betul? Takbir. Udah gitu saudara nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya. Mending kalau korupsi cuma 1 juta 2 juta. Korupsinya saudara triliunan. Triliunan. Saya mau tanya jujur nih. Orang Banjarbaru semua pernah lihat gak duit triliunan? Pernah lihat gak? Enggak pernah. Kesian. Astagfirullah. Coba jujur, jawab jujur. Pernah lihat duit triliunan gak? Pernah gak? Betul. Sama. Saya juga nggak pernah lihat. Innalillahi Pak, Bu. Dulu di Orde Baru korupsi ada, bukan nggak ada. Tapi korupsinya malu-malu di kolong meja. Tahu nggak? Korupsinya di mana? Kolong meja.
Masuk reformasi kita berharap negara lebih baik. Harus lebih baik. Ternyata korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Rezim yang sekarang nih korupsinya memeja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jawab, kacau tidak? Kalau ditanya jawab aja, yang takut di penjara jangan. Masa jawab doang di penjara? Bu, kacau tidak? Di Orde Baru korupsinya di mana? Kolong meja. Orang-orang sini bilang kolong meja apa sih? Sama, kolong meja. Tahu kolong meja ya? Begitu reformasi korupsinya naik pangkat kemana? Ke atas meja. Begitu zaman sekarang ini korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini nih zaman lucu saudara. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Ya makan singkong aja. Kalau jawab begitu sih gak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau gak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Betul? Nih enggak Pak, beras enggak ada. Makan singkong. Pak, daging susah. Makan bekicot. Pak, minyak mahal. Cari kayu. Saudara, itu bukan sikap pejabat. Sikap pejabat itu harus visioner. Cari cara untuk bisa mensejahterakan ya, mudah-mudahan di Kalimantan Selatan para pejabatnya baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan. Saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadisnya saudara, hadis sahih. Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, badiru hai umatku, bersegeralah kamu melakukan aneka ragam amal kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah, dengan amal soleh. Supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana? Nabi mengatakan kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang gak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang gak bisa melihat jalan. Saking gelapnya saudara, mereka gak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek. Gak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan. Akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya saudara. Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah kalau fitnahnya sudah model begitu tuh, bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin,
tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu saudara. Pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya. Saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah, saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih, saudara. 15 abad. Di zaman Nabi dulu, orang habis sholat isya banyak yang terus tidur, saudara. Pagi bangun sholat subuh. Makanya menarik, malam beriman, pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam, saudara. 24 jam. Dia akan grogoti iman kita. Dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang. Pagi beriman, sore kafir. Malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos. Kita lihat acara YouTube. Kita lihat acara-acara internet 24 jam gak putus, saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita, saudara. Dulu manusia yang datang ke bioskop, sekarang bioskop ada di kantongnya, saudara. Dia menonton film apa saja. Dari film actionnya sampai film yang paling kotor sekalipun, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, godaan tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi kasih tahu, badiru bil a'mal. Sebelum fitnah-fitnah itu merajalela, menghancurkan sendi-sendi keimanan, badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal baik, jangan pernah ditunda. Jangan tunda sholat kita, jangan tunda sedekah kita, jangan tunda zakat kita, jangan tunda amal baik kita. Kapan saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukan, saudara. Sebelum iman kita tanggal digrogoti oleh aneka ragam fitnah. Tapi insya Allah, kalau kita terus beramal soleh, mengetuk pintu rahmat Allah. Allah berikan kita rahmat, Allah akan jaga kita punya iman, saudara. Tapi kalau kita sudah tidak beramal, lalu bagaimana jaga imannya? Kalau sholat kita tinggal, bagaimana jaga imannya? Saudara. Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan dulu terjadi saat ini, saudara. Bahkan di hadis yang lain, saudara. Nabi juga mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at. Apa kata beliau? Akan datang di tengah-tengah umat ini, saudara, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh kedustaan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kecurangan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu, saudara. Dan di zaman itu, kata Nabi, di mana tahun-tahun penuh kebohongan, penipuan, kecurangan, apa yang terjadi, saudara? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur, saudara, enggak dipercaya. Didustakan. Saya tanya sekarang, terjadi gak? Pendusta dipercaya sekarang, banyak gak? Enggak sampai di situ, kata Nabi, saudara. Enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Dia pengkhianat dikasih amanat, saudara. Sudah tahu nih, ini pendusta, penipu, curang, bohong, saudara. Pengkhianat, kita kasih amanat. Terjadi gak zaman sekarang? Enggak sampai di situ, kata Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, lurus, enggak pernah ingkar janji, selalu benar dengan ucapannya, saudara. Justru, saudara, wa yukhawwan, dikhianati. Ini yang terjadi nih di kita punya negeri. Saya mau tanya nih, Nabi ngucapin 15 abad yang lalu, zaman sekarang kita merasakan tidak? Banyak gak pembohong dipercaya? Saya mau tanya, ada gak pendusta dipercaya? Adakah pengkhianat dipercaya?
pergi seperti yang Nabi katakan, saudara. Enggak sampai di situ. Ada yang lebih gawat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa yantiqu fihimur ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka di zaman itu, saudara, ar-ruwaibidah. Cuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, saudara, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh tapi sok tahu dalam urusan publik, saudara. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang-orang yang bodoh tapi sok hebat bicara urusan umat, saudara. Sekarang saya tanya, model begini ada gak? Ada gak? Enggak ngerti agama, sok ngomong agama. Ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Enggak ngerti agama, ngomong agama. Ada. Enggak ngerti politik, ngomong politik. Ada. Enggak tahu syariat, ngomong syariat. Ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi ahli nasab. Takbir. Kok lu tahu sih? Udah gitu, saudara, datang ke Lombok, bicara di Lombok. Saya yakin, hakul yakin, membatalkan nasab Ba'alwi. Iye. Artis dangdut jadi mufti. Udah kacau, udah nggak usah diterusin dah ceramah nih. Kacau gak? Kacau gak? Ada ahli pakar ikan nila. Ada ikan nila di sini. Ada ikan nila. Ada ahli pakar ikan nila. Katanya si kerjanya di BRIN. Tahu-tahu tampil sebagai ahli DNA nasab. DNA ikan cupang. Astagfirullahaladzim. Udah kacau, udah kacau. Saya tanya nih, zaman kacau gak? Udah kacau, saudara. Ada lagi, saudara, yang katanya guru besar, saudara. Ngomongnya kita nggak paham. Lo kok nggak paham, Beb? Nah, pakai bahasa semut. Astagfirullahaladzim. Takbir. Kacau tidak? Makali hakani rahmatan lana makali hakani. Apa? Lu paham gak? Saudara, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang saya bisa bahasa kembang. Lu percaya gak nih kembang nih, kita ambil nih satu. Saya ngomong nih kembang. Bleb 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 bleb. Bleb 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 bleb. Lu paham gak? Sama, gue juga nggak paham. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada aja lagi yang percaya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis. Habaib di Yahudikan. Menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman, ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun. Udah kacau, udah kacau. Makanya ini saya minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan, jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini, saudara, Kalimantan Selatan, banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Ntar lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, saudara, Masya Allah. Nah sekarang kita kembali ke urusan rakyat. Kesian rakyat di mana-mana, nyari kerja susah, betul? Betul? Nyari kerja susah, makan susah, betul? Iya, lu gak jadi anak presiden sih lo. Coba jadi anak presiden, naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau naik anak presiden, oh
Jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Udah kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita ini rakyat Indonesia dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Diberikan rezeki yang halal. Diberikan nafkah yang halal. Diberikan kehidupan yang baik. Yang bahagia dari dunia hingga akhirat. Insya Allah. Nah, di mana-mana kita tahu bulan Maulid orang banyak merayakan peringatan Maulid. Rayakan peringatan Maulid. Tapi ingat saudara, merayakan Maulid itu kan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Betul? Betul? Tapi ingat, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi yang hakiki adalah bukan sekedar merayakan Maulid, bukan sekedar berselawat kepada beliau, bukan sekedar kita senandungkan qasidah-qasidah yang memuji Nabi, tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Bagaimana kita ittiba'un Nabi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa. Ini ayat singkat, padat, ringkas, jelas saudara. Apa Allah nyatakan? Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat. Katakan kepada mereka semua apa yang harus dikatakan. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian hai umatku betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang menyatakan, kalau engkau sekalian betul-betul cinta Nabi, cinta Allah, engkau in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita wajib mengikuti Nabi, saudara. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Mengikuti Nabi, saudara, itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Bohong ada orang ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau ikut Nabi. Ikuti Nabi, saudara, enggak sampai di situ. Allah janjikan yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu. Subhanallah, artinya apa Pak? Artinya apa Bu? Mengikuti Nabi itu, saudara, syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai Allah. Dengan mengikuti Nabi, saudara, berarti kita sudah membuktikan kalau kita cinta Allah. Nah, begitu kita ikut Nabi, saudara, niscaya Allah akan cinta kita. Dengan kata lain, saudara, mau cinta Allah harus ikut Nabi. Dan mau dicintai Allah juga harus ikut Nabi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang Rasulullah cegah daripadanya, stop, berhenti, jangan didekati. Subhanallah. Simpel menjadi orang Islam. Ikuti aja Nabi. Oh, Nabi mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Nabi mewajibkan kita zakat harta, ya zakat dong. Nabi mewajibkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Nabi mengharamkan kita daripada minuman keras, ya stop minuman keras. Stop narkoba. Nabi mengharamkan kita daripada perjudian, stop judi. Tunjukkan kalau kita ikut Nabi. Maulid rajin, selawat rajin, Allahu Akbar, cinta Allah, cinta Nabi. Tiap malam judi online. Ada gak? Ayo ngaku. Itu di pusat tuh. Udah gitu polisi-polisi juga banyak yang main judi. Bahkan ada suami istri polisi, suaminya judi, istrinya polwan. Dikasih tahu nggak ngerti, main judi terus, gaji habis. Akhirnya apa? Lakinya disiramin bensin, dibakar, saudara. Dibikin gila semua, saudara. Gara-gara judi dibikin gila. Kita protes ke kepolisian.
Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Jawabnya apa? Habib, kalau ditangkap penjara penuh. Iya. Loh kok bisa begitu? Karena main judi kebanyakan. Oh jadi nggak dihukum begitu? Oh pantas saja. Artis yang mengiklankan judi sampai sekarang nggak ditangkap. Anggota DPR sampai sekarang nggak ditangkap. Bandar-bandar judi sampai sekarang nggak ditangkap. Betul. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah, saudara. Pantas aja polisi tangkap takut, saudara. Ternyata apa? Anggota DPR banyak yang main judi. Pantas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan lupa. Allah udah peringatkan semuanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hati-hati. Allah udah kasih tahu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah kasih tahu innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, minuman keras yang memabukkan itu, dan maisir dan perjudian itu. Apa kata Allah? Wal ansab wal azlam. Ansab azlam ini saudara perbuatan jahiliyah, perbuatan syirik. Saudara, yang satu mempersembahkan sembelihan kepada berhala. Yang satu lagi mengundi nasib dengan anak panah dengan tata cara jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Ini yang namanya khamr dan maisir disejajarkan dengan ansab dan azlam. Disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan disebut lebih dulu daripada perbuatan syirik, saudara. Yang disebut khamr dulu, kemudian judi. Baru Allah sebut ansab dan azlam, saudara. Artinya apa? Bahwa khamr dan judi tingkat haramnya keras, saudara. Enggak sampai di situ. Nabi mengatakan khamr dan judi itu, saudara, rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Kalau ada suatu pekerjaan yang Allah samakan dengan perbuatan syirik, itu pekerjaan bagus atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itu khamr dan judi, saudara. Yang kedua, Allah sebut ini khamr dan judi rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah sebut itu najis, itu kotor, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Jawab yang kompak, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Allah sebut kotor, najis, saudara. Ditambahin lagi sama Allah, min amal syaitan, daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi, yang ketiga ini sekarang. Kalau ada perbuatan Allah sebut itu bagian dari perbuatan setan, itu bagus atau buruk? Baik atau jelek? Yakin? Allah sebut khamr dan judi, saudara, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Yang keempat, Allah nyatakan fajtanibu, jauhkan itu perbuatan, jauhkan itu khamr, jauhkan itu judi. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah suruh kita jauhin, itu perbuatan baik atau buruk? Jawab yang kompak semua biar kelihatan yang ngaji, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Yang kelima Allah katakan la'allakum tuflihun. Kalau kau jauhkan itu khamr dan judi, niscaya kamu pasti akan tuflihun, beruntung dunia sampai ke akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak tinggalkan itu yang namanya khamr, minuman keras, narkoba dan judi, maka kita tidak akan beruntung, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah nyatakan kalau itu dikerjakan kita nggak beruntung, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Itu narkoba, minuman keras dan judi, saudara. Jadi ada 5 tuh barusan.
Ada 5 tuh Allah sampaikan saudara. Saya tambahkan lagi sekarang. Apa berikutnya Allah katakan? Innama yuridullah an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Wal baghdha fil khamri wal maisir. Apa Allah nyatakan? Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan di tengah-tengah kamu lantaran khamr dan judi itu. Saudara, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Allah yang kasih tahu. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Allah kasih tahu nih, ada satu perbuatan yang kalau kau lakukan itu bisa menyebabkan permusuhan. Itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir. Terus Allah tambahin lagi wal baghdha, bahkan bisa menyebabkan kebencian di tengah-tengah kamu. Gara-gara khamr, judi, setan menebarluaskan kebencian di tengah umat saudara. Nah sekarang saya tanya, perbuatan yang bisa menebarkan kebencian di tengah umat saudara, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Wa yasuddakum an dzikrillah. Bahkan Allah tambahin, khamr dan judi itu akan mencegah kamu untuk ingat kepada Allah. Menghadang kamu daripada zikrullah. Saya mau tanya lagi sekarang saudara. Ini sudah yang ke-8. Kalau ada perbuatan Allah nyatakan itu menghadang kita daripada zikrullah. Perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi saudara. Dan yang berikutnya Allah katakan wa anis shalah. Ini yang ke-9. Khamr dan judi itu akan mencegahmu daripada sholat. Padahal sholat itu tiang agama saudara. Nah sekarang saya mau tanya semua. Jawab yang kompak sampai belakang. Untuk saya memastikan semua sedang ngaji saudara. Kalau ada perbuatan yang menghalangi kita daripada perbuatan sholat. Itu perbuatan yang menghalangi sholat baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr saudara. Dan itu maisir. Yang terakhir apa Allah katakan? Fahal antum muntahun? Ini hal istifham lizajar saudara. Bukan untuk nanya. Fahal antum muntahun? Apa ente masih gak mau berhenti? Apa ente masih gak mau berhenti? Udah tahu itu khamr sedemikian rupa dengan judi. Allah sebutin satu persatu. Apa anda tidak mau berhenti? Artinya bukan kita ditanya. Artinya kita disuruh berhenti saudara. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau ada perbuatan yang Allah perintahkan kita untuk stop, berhenti. Berarti perbuatan itu baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir saudara. Artinya kalau kita belajar usul fikih saudara ya. Dalam 2 ayat tadi yang kita baca saudara. Allah sebutkan asroh wujuhil istidlal. Ada 10 dalil tentang keharaman khamr saudara. Yang pertama, khamr haram karena disejajarkan dengan ansab dan azlam. Khamr haram karena disebut rigisun. Khamr haram karena disebut min amali syaitan. Khamr dan maisir dan judi saudara haram saudara. Kenapa? Karena fajtanibu Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya. Khamr dan maisir dan judi haram saudara. Karena itu tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang keenam, khamr haram. Karena khamr itu penyebar kebencian, penyebar permusuhan. Yang ketujuh saudara, khamr itu haram karena menyebarkan kebencian. Yang ke-8 khamr itu haram karena mencegah kita dari zikrullah. Yang ke-9 khamr itu haram karena mencegah kita dari sholat. Yang ke-10 khamr itu haram karena Allah perintahkan kita untuk berhenti. Dengan kata lain saudara, artinya 2 ayat yang kita baca tadi ingin memberi pesan kepada kita bahwa khamr saudara, miras, narkoba, judi haram, 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 haram.
10 kali pengharaman. Nggak main-main ini saudara. Makanya saya sakit hati. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk. Supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut sekarang TNI, saudara, itu berasal dari laskar-laskar Islam, termasuk laskar Hizbullah yang semuanya bersatu berubah menjadi tentara Indonesia. Terus begitu ulama kita banyak mati, santri kita banyak mati, mau dikhianati. Begitu sekarang saya tanya, saudara, kacau tidak? Saya mau tanya, banyak gak ulama menyampaikan kepada kita minuman keras itu haram? Banyak tidak? Banyak tidak ulama menyampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak? Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi. Judi online tidak akan pernah bisa beredar, merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Takbir. Mau dibawa kemana kita merdeka 79 tahun? Sakit hati, saudara. Sedih kita, kenapa begini? Ini kenapa jadi begini? Bulan kemarin, saudara, Presiden menandatangani aturan baru yang salah satu isinya bagi-bagi kondom ke sekolahan. Apa? Ini apa? Disebut, saudara. Saya pegang itu keputusannya, saudara. Kita punya bukti. Ada apa? Presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA. Mau apa? Orang disuruh berzina. Orang disuruh berzina. Setuju? Takbir. Ibu-ibu teriak dengan gagah berani, pecat presidennya. Setuju? Setuju? Aparat jangan salahin Haji Mansur ya. Yang teriak ibu-ibu. Pak Kapolres tuh ibunya tuh, Pak Kapolres. Habib nggak ngomong pecat Pak Kapolres. Itu dia tuh ibu yang mana tuh tadi yang ngomong tuh. Tuh ibu begitu dia nunjuk-nunjukkan juga. Yang ini jangan takut, saya setuju sama ibu-ibu. Pokoknya brengsek pejabat di negeri kita harus dipecat. Betul? Setuju? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, serius nih semua nih. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela tuan guru, siap bela habaib, siap berjuang, siap menegakkan keadilan, siap melawan kezaliman. Betul. Kalau ditangkap, masa bodoh orang sini apa sih? Masa bodoh apa di sini? Hah? Begaduh. Hah? Kada begaduh. Betul. Masa bodoh. Kada begaduh. Takbir. Ayo jawab lagi jawab. Serius nih, serius. Jawab semua, jawab. Yang enggak jawab saya doain biar bisul di pantat. Kalau yang jawab biar murah rezekinya, biar enteng jodohnya, biar makmur rumah tangganya, biar dapat keturunan yang solihin dan solehat. Semua saya mau tanya, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama?
siap bela tuan guru, siap bela habaib, siap melawan kezaliman, siap melawan korupsi, siap melawan kecurangan, siap menegakkan keadilan. Takbir. Siap berjuang. Betul. Yakin. Kalau disebut radikal, jawab yang kompak dong, kagak begaduh. Enggak lulus, belum lulus. Jawabnya enggak kompak. Hadroh yang kompak dong. Hadroh dari bengong. Belum dapat giliran baca habis ini. Ayo semua. Saya mau tanya lagi, siap berjuang? Siap membela kebenaran? Siap tegakkan keadilan? Betul? Yakin? Siap bela Islam? Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstremis, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, takbir. Sallu ala Nabi. Jadi Haji Mansur nggak usah khawatir. Ada panggilan kagak begaduh. Masya Allah, setuju gak? Nah, tapi anak-anak muda nih, kita ingetin dulu nih anak muda. Mana anak muda? Anak muda. Generasi milenial, angkat tangannya anak muda. Takbir. Nah, saya mau nasihati anak muda. Itu kagak begaduh jangan salah digunakan. Jangan ntar pagi sholat subuh dibangunin sama emaknya. Nak sholat subuh nak, kagak begaduh. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, kagak begaduh ada tempatnya, betul? Betul. Kalau dibangunin subuh suruh sholat, siap mak, langsung sholat, setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah sekarang kenapa saya tadi tanya siap bersatu? Karena kalau kita bersatu ada keberkahan dari Allah. Nah kalau dapat keberkahan dari Allah, Allah akan tolong kita semua. Dan kalau Allah tolong kita, kita pasti akan menang saudara. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah. Bersatu, bekerja sama. Jangan berjuang sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallah. Sesungguhnya pertolongan Allah ma'al jamaah ada pada kebersamaan. Saudara, sebelum saya akhiri, saya punya ceramah pada malam hari ini. Tunggu dulu Bu, sabar. Lanjut? Iya sebentar, ini yang mau disampaikan, lanjutnya ini yang mau disampaikan. Saudara, saya yakin betul dengan hadis tadi. Kalau kita bersatu berjamaah, Allah tolong kita, kita menang. Dan kita pernah buktikan di negeri kita, saudara. Satu, kita dulu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, saudara. 350 tahun. Kenapa begitu panjang? Karena saat itu banyak umat Islamnya berjuang per kelompok, saudara. Ntar di Jawa berontak, di Sumatera belum. Nanti di Sumatera lawan Belanda, di Jawa diam. Nanti Sumatera diam, di Kalimantan ngelawan, saudara. Nah karena kita tidak sporadis, tidak melawan secara bersatu, berkepanjangan Belanda jajah kita. Tapi begitu masuk tahun 45, saudara, para kiai, para ustadz, para juru dakwah, dan para founding father pendiri bangsa Indonesia, saudara, begitu mereka berjuang bersama-sama, walaupun hanya dengan bambu runcing, Allah berikan kemenangan, betul? Takbir. Kita menang begitu kita bersatu, saudara. Begitu kita pecah, Allah belum kasih kita menang. Betul? Yang kedua, tahun 65, saudara. 7 jenderal udah dibunuh. Saudara, negara sudah kacau. Kiai udah banyak yang disembelih. Pesantren banyak dibakar. Ribuan santri dibantai, saudara. Kacau balau. PKI punya senjata, punya pasukan. Berontak di mana tempat?
Tapi begitu umat Islam bersatu, saudara. NU-nya, Muhammadiyahnya, Sarekat Islamnya, Matla'ul Anwarnya, Al-Hidayahnya, saudara. Semua ormas Islam, saudara. Rabithah Alawiyahnya, semua bersatu. PKI bisa diselesaikan, saudara. Alhamdulillah. Itu bukti, maka itu saya tanya, bersatu bagus gak? Bersatu berkah gak? Bersatu menang gak? Oh, kalau kita kalah saat itu sama PKI, di Indonesia udah pesantren udah gak ada, saudara. Kiai udah dibunuh semua, saudara. Yang ketiga, yang kemarin terjadi, saudara. Di Jakarta, saudara. Pemerintah pusat cawe-cawe memaksa seorang kafir untuk menjadi gubernur di Jakarta, saudara. Si kafirnya ini arogan, terindikasi korupsi, saudara. Kurang ajar. Kita para habaib, para kiai, para ulama nolak. Kami datengin partai satu persatu. Semua partai. Tolong dong, orang ini jangan jadi gubernur di Jakarta. Jakarta ini markasnya habaib, kiai, pesantren, majelis taklim. 90% umat Islam. Tolong dong, kalau jadi wakil aja nggak apa-apalah, tolong. Jangan jadi gubernur. Enggak, partai enggak ada yang dengar, saudara. Kami datangi satu-satu itu partai, saudara. Enggak dengar. Yang akhirnya cuma ada 2 partai yang merapat ke umat Islam, saudara, saat itu. Kita datangi partai, bukan tidak kita datangi. Kita minta kepada Bapak Presiden, kepada para menteri, tolong dong. Kita datangi jenderal-jenderal, Pak Jenderal, tolong dong. Masa sih kami di sini para habaib, para ulama harus dipimpin orang-orang yang enggak jelas begini? Tolong dong. Enggak, saudara, enggak ada yang peduli dengan suara umat Islam. Akhirnya kita melakukan perlawanan habis-habisan, saudara. Anda tahu orang ini didukung presiden, didukung Panglima TNI, didukung Kapolri, didukung semua menteri, didukung, saudara, oleh seluruh TV nasional, yaitu media-media mainstream, didukung oleh semua konglomerat, saudara, yang ada di Jakarta, didukung oleh partai-partai besar, didukung semua pengamat, didukung oleh semua lembaga survei, saudara. Umat Islam nggak ada yang dukung saat itu, saudara. Di atas kertas, kalau pakai ilmu politik, mestinya dia menang, saudara. Nggak ada cerita dia kalah, saudara. Tapi Allah berkehendak lain. Begitu kita lakukan aksi 4.11, begitu lanjut dengan aksi 212, saudara. Kemudian ada aksi bergilit-gilit, umat semakin solid, umat semakin bersatu, umat semakin bersaudara, umat semakin kuat. Akhirnya calon yang begitu kuat yang didukung oleh rezim, saudara, lengser dan longsor, saudara. Alhamdulillah. Takbir. Kenapa bisa lengser dan longsor, saudara? Karena pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong? Karena umat bersatu. Karena umat bersatu. Kalau kita nggak bersatu, nggak ada Allah tolong kita, saudara. Di 212, lebih dari 8 juta umat Islam kumpul dari berbagai daerah, saudara. Termasuk dari Kalimantan, saudara. Ribuan umat Islam datang ke Jakarta, saudara, dari Kalimantan. Baik Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Tengah, saudara. Semua rame-rame datang ke Jakarta. Mereka datang ke Jakarta nggak bawa nama ormas, nggak nyebut, oh saya FPI, saya NU, saya Muhammadiyah. Tidak, saya Muslim. Saya datang ingin membela Al-Quran yang dinistakan oleh orang kafir. Semua datang bersatu, saudara. Dan akhirnya menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, persatuan itu perlu tidak? Penting tidak? Bagus tidak? Menang tidak? Takbir. Sampai hari ini presiden masih nanya sama menterinya, kok 2017 pilkada di Jakarta kita kalah ya? Kok kalah? Nggak masuk di akalnya, saudara. Karena orang-orang ini nggak percaya dengan kekuatan Allah. Yang dipercaya cuma kekuatan duit, kekuatan politik dan ekonomi. Enggak, saudara. Betul? Betul?
Mereka punya uang, mereka punya politik, mereka punya partai. Tapi kita umat Islam punya Allah. Saya mau tanya semua, siapa yang maha besar? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu saudara, kalau sudah tahu begitu, yakinlah dengan pertolongan Allah kalau kita bersatu. Nah ini sekarang Habib bagaimana fitnah nasab nih, ada begal-begal nasab kecil. Jangan diurusin yang begitu saudara. Jangan diurusin. Kita punya urusan lebih besar lagi, betul? Siap menjaga Indonesia, siap selamatkan NKRI, siap lawan koruptor. Takbir.